Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian rujuk menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apa sebenarnya rujuk itu? Jadi, rujuk adalah kembalinya suami istri dalam ikatan perkawinan setelah terjadinya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Selanjutnya, hukum rujuk. Yang pertama, asal hukum rujuk itu mubah. Kedua, haram apabila istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Yang keempat, sunnah. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Yang kelima, wajib khusus bagi laki-laki. Jika ditakutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya, sedangkan dia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah. Adapun rukun rujuk yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami dengan syarat Islam, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Maksudnya tidak terpaksa melakukan rujuk tersebut. Yang ketiga, sigat atau lafal rujuk. Yang keempat, saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang perkawinan memerlukan aturan pelaksanaan menurut peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan. Di dalamnya mengatur masalah pencatatan perkawinan, tata cara pelaksanaan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan, dan ketentuan dalam hal suami beristri lebih dari seorang, dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun dari perkawinan yaitu pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan akad nikah. Sedangkan syarat-syaratnya ada 5. Nah, pertama, calon suami, yaitu syarat-syaratnya beragama Islam, laki-laki, dapat dipercaya, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan. Kalau istri, yaitu beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan. Nah, kalau saksi, yaitu dia syaratnya minimal 2 orang laki-laki, hadir dalam ijab kabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa. Kalau wali nikah, syarat-syaratnya laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwakilan, tidak terdapat halangan perwaliannya. Ijab kabul, syarat-syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai. Sekian dari saya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun syarat-syarat perkawinan, pasal 6 sampai dengan pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat material. Yang pertama, perkawinan harus persetujuan atas persetujuan kedua calon mempelai. Maksudnya, di dalam perkawinan tersebut harus ada persetujuan dari pihak lelaki dan pihak wanita.
Yang kedua, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Yang ketiga, perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Yang keempat, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Maksudnya, apabila seorang wanita atau seorang pria masih terikat dalam perkawinan yang lain, itu belum bisa menikah lagi, kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Yang kelima, apabila pasangan dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Keenam, bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, jangka waktu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidak sahnya perkawinan itu tergantung kepada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting sebab suatu perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan membatalkan atau dibatalkan. Sekian, terima kasih.